Selamat bangun, Ibu. Kiyo, ini semua salahku. Semua karena aku tidak punya uang. Aku melewatkan waktu terbaik untuk menyelamatkan ibu saat persalinan sulit. Semua salahku. Salahku. Semua salahku. Salahku. Kalian siapa? Sekarang saatnya mempertimbangkan penerus berikutnya. Bawa anak itu pergi. Hei, kalian mau apa? Hei, Zihan, lepaskan anakku. QU. Kalau dulu kamu nurut saja dengan pengaturanku, menjadi alat pernikahan dengan patuh, tidak akan sampai begini jadinya. Kamu ayahnya Kiuyu? Tidak mungkin. Kiuyu bilang, padaku orang tuanya sudah meninggal. Dia kabur dari rumah untuk menghindari perjodohan. Tentu saja tidak akan memberitahumu yang sebenarnya. Bian Chen Xiang, mulai malam ini, anakmu akan menjadi satu-satunya penerusku. Tidak ada hubungan lagi denganmu. Dan kamu telah membunuh satu-satunya putriku. Lumpuhkan dia. Bos, mereka juga punya anak perempuan yang baru lahir. Bagaimana harusnya kami menanganinya? Hanya seorang perempuan biasa. Besar nanti juga akan jadi milik keluarga orang lain. Lupakan saja. Bapak Bian, penyakit Anda tidak bisa ditunda lagi. Sekian banyak uang? Dari hasil pencitraan, sepertinya Anda pernah mengalami cedera parah bertahun-tahun lalu, mempengaruhi fungsi jantung dan paru-paru. Jika tidak dioperasi, mungkin hanya punya beberapa bulan lagi. Cepat suruh anak-anak Anda untuk mengambil keputusan. Zihan, kamu di mana sebenarnya? Ayah sudah mencarimu selama 10 tahun ini. Adikmu juga karena ayah sampai punya penyakit bawaan. Ayah sudah tua. Kalau ayah bisa bertemu denganmu sekali lagi, alangkah baiknya. Ada apa, Zihan? Sekarang sudah jadi presiden direktur grup Yuan. Kakek saja sudah tidak mau diurus lagi? Masa sih kakek? Cuma tadi aku merasa orang yang lewat tadi, mukanya agak familiar. Kakek, apa kakek yakin ayahku dulu benar-benar bunuh diri? Tentu saja. Waktu itu aku bawa orang berusaha menyelamatkannya sekuat tenaga, tapi tetap terlambat selangkah. Kamu baru saja menjabat sebagai presiden direktur. Jangan sampai terganggu oleh masa lalu yang sudah lama itu. Seluruh anggota grup... Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sama sekali tidak menemukan informasi apapun tentang kematian ayahku. Jangan-jangan ada yang aneh di balik ini? Masih diam saja ngapain? Ayo pergi. Iya, kakek. Aku antar kakek kembali ke kamar dulu. Ayah. Ayah lihat baik-baik putri ayah yang manis. Hari ini rasanya bagaimana? Lumayan. Masih demam nggak? Sudah enggak? Ayah kasih tahu kabar baik ya. Kata dokter, beberapa waktu lagi penyakitmu bisa sembuh total. Beneran? Iya, tapi kamu harus nurut sama dokter. Harus diobati dengan baik, ya, nggak masalah. Asal bisa bersama ayah, aku sudah sangat senang. Maaf, Shuang. Ayah tidak punya banyak waktu lagi. Tapi ayah rela mengorbankan nyawa. Ayah, asal penyakitmu bisa sembuh. Ini masalah, kalian mau urusin atau enggak? Kalau sampai tersebar, pengaruhnya buruk buat rumah sakit kalian. Ada apa? Presiden, ada kasus pencurian di rumah sakit.
Baru aja aku tidur sebentar, kartu bank sama uang tunai saya hilang. Itu kan uang buat nyawa kami. Semuanya, tenang dulu. Saya nggak bakal ngizinin rumah sakit di bawah grup kami ada kejadian pencurian. Ayo, tanya Satpam. Ada petunjuk nggak? Waduh, keamanan rumah sakit ini ketat banget ya. Barang curian kayaknya nggak bisa dibawa keluar. Nyawa lebih penting. Halo, saya mau tanya-tanya soal layanan pinjaman. Mas, tolong pegangin ini. Saya lagi sakit perut. Tolong pegangin ini. Makasih. Loh, Anda bilang apa? Jaminan ya? Nggak punya, boleh nggak? Oh, oke. Ngerti. Makasih ya. Mana orangnya? Halo, Tuan Yuan? Ada yang nemuin orang mencurigakan yang kayak pencuri? Belum. Orang itu kelakuannya mencurigakan. Menurut gue dia kayak pencuri. Ayo, kita lihat. Aneh. Padahal kemarin cuma lewat sebentar. Kenapa rasanya orang ini agak familiar? Apa kamu yang nyuri uang kami? Saya. Anda pasti salah sangka. Dia tuh, lihat dia, pakaiannya compang-camping. Sekilas aja kelihatan orang miskin. Orang miskin suka cari akal. Orang kaya punya hati nurani. Pasti kamu lagi butuh uang, jadi punya niat jahat. Bukan. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak bisa cuma dari penampilan saya lalu nuduh saya pencuri, kan? Kalau gitu, balikin kantongmu. Biar kami lihat. Nih, lihat. Lihat, nggak ada kan? Sama kantong di belakang celana. Jangan. Di belakang celana saya memang ada uang. Tapi, ini uang buat biaya pengobatan anak saya. Uang yang kami ilangin ya persis di amplop ini. Kamu yang ambil uang kami. Nggak, bukan. Ini beneran uang saya sendiri. Saya baru ambil dari bank. Apa isi tasnya? Keluarin, lihat. Tas ini nggak boleh. Tas ini dikasih sama seorang pemuda. Dia bilang, buru-buru ke toilet. Bukan. Itu kan tas orang lain. Kalian lihat, buku tabungan sama kartu bank ini. Apakah milik kalian? Ya, benar. Nomor kartu dan namanya sama persis. Kau ini, masih bilang bukan kau yang mencurinya? Tas ini benar-benar bukan milikku. Ada seorang pemuda yang memberikannya padaku. Cheng Feng, rebut barang buktinya. Tunggu dulu. Uang ini biaya pengobatan anak perempuanku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Aku malas berdebat denganmu. Memiliki ayah seperti kau adalah kesedihan bagi seorang anak. Memiliki ayah seperti kau adalah kesedihan bagi seorang anak. Bukan. Kalian semua ini tidak bisa seenaknya menuduh orang, kan? Rumah sakit sebesar ini, di mana-mana ada CCTV. Coba kalian periksa. Pasti ketahuan siapa pencurinya. Barang bukti dan pelakunya sudah tertangkap. Masih perlu diperiksa apa lagi? Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Ayo, pergi. Jangan. Bukan. Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar cuma salah paham. Aku benar-benar buru-buru mengumpulkan biaya pengobatan untuk anak perempuanku. Aku tidak bisa pergi ke kantor polisi. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Uang kami ini adalah hasil menjual semua harta benda. Kalau benar-benar dicuri olehmu, anak perempuanku bagaimana? Lihatlah, semua orang ini mencuri uang nyawa orang di rumah sakit. Apa bedanya dengan membunuh? Betul, dia ini merampas harta dan nyawa orang. Cuma masuk kantor polisi saja terlalu murah baginya. Setidaknya harus disuruh menampar pipinya sendiri 2 kali. Biar kita semua melihatnya. Iya, betul. Tenang, semuanya. Sebagai seorang presiden direktur, aku pasti akan memberikan keadilan bagi korban. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena berbuat jahat. Cepat lakukan. Jangan buang-buang waktu semua orang. Aibul. Bukan. Aku sudah bilang. Tidak mau menampar diri sendiri ya. Kalau begitu, bersiaplah untuk mengumpulkan uang di penjara. Tidak. Aku akan menampar diriku. Maaf. Aku seharusnya tidak mencuri barang-barang kalian. Terlalu ringan, masih kurang.
Aku seharusnya tidak mencuri. Aku bukan manusia. Aku seharusnya tidak mencuri. Aku bukan manusia. Nah, ini baru benar. Bukan uangku. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa berobatkan anakku? Paman, kamu ada kesulitan. Bisa minta tolong pada anakmu sendiri. Kalau ayahku yang mengalami kesulitan, aku akan mempercayainya tanpa ragu dan mendukungnya sepenuhnya. Bukan seperti kamu, melakukan hal yang begitu hina. Baik, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kalau ayahku masih hidup, seharusnya umurnya juga sudah segitu, ya? Cheng Feng, berikan perintah, cari ayahku di seluruh kota. Namanya, aku tidak ingat jelas. Tapi di pergelangan tangannya, ada tanda lahir berbentuk awan. Baik, segera aku laksanakan. Dengar belum? Anak perempuan di ranjang nomor 3 itu sudah pulang padahal belum sembuh total. Katanya sih tidak ada biaya untuk rawat inap. Ayahnya juga jantungnya tidak sehat. Kasihan sekali, ya? Katanya dia punya anak laki-laki, waktu kecil dibawa kabur orang. Kalau saja anaknya ada di sampingnya, paling tidak akan seperti sekarang ini. Hai, halo, anak perempuan yang tadi dirawat di sini, apa namanya Bian Ning Shuang? Ayahnya apa? Bernama Bian Chen Xiang? Iya, mereka baru saja pulang. Ini, rekam medisnya masih di sini. Tuan Yuan diadopsi oleh Tuan Yuan, baru kemudian ganti marga. Nama asli Tuan Yuan adalah Bian Zihan. Bian Chen Xiang. Presiden Direktur Yuan, cepat angkat teleponnya. Paman yang tadi mencuri uang itu adalah ayahnya. Wah, buruk nih, Pak Yuan. Ada kecelakaan di lokasi proyek. Keluarga korban datang mengepung pintu. Apa? Proyek baru grup kita bermasalah. Lau Liu, gas ke lokasi proyek secepatnya. Buka pintu. Kecelakaan sebesar ini terjadi, banyak yang terluka, kalian malah tutup pintu, nggak mau ketemu. Cepat keluar. Lengan suami saya patah satu. Kalian harus kasih penjelasan. Buka pintu, buka. Manajer, yang di luar gedung pintu terlalu banyak. Kalau begini terus, bukan hal yang bagus. Tahan sebentar lagi, Presiden Direktur Yuan akan segera tiba. Pergi sana. Gawat, ini salahku, karena mengurangi material, sampai menyebabkan kecelakaan. Tanggung jawab sebesar ini, mana bisa aku tanggung? Pak Mandor ini. Di luar. Kenapa? Bukan urusanmu. Cepat kerja sana. Saya tahu. Pak Mandor, sebentar lagi saya balik. Saya cuma mau tanya, itu, yang ini. Gaji kita yang sebelumnya ditahan beberapa bulan itu, kapan bisa dibayar? Anak perempuan saya sakit parah. Butuh operasi segera. Lagi pula, saya juga nggak bisa terus-terusan biarkan dia tinggal di lokasi proyek. Iya kan? Kamu ini nggak ngerti omongan orang ya? Bukan. Bian Chen Xiang biasanya jujur dan patuh. Bagaimana kalau dia saja yang disuruh tanggung jawab? Pak Bian, anak perempuanmu dirawat di rumah sakit dan butuh uang, ya? Aduh, kenapa nggak bilang dari dulu? Kita kan sebangsa setanah air. Kalau kamu ada kesulitan, mana mungkin aku nggak bantu? Aduh, terima kasih Pak Mandor. Saya ini sekarang cuma kurang 20.000 yuan. Bapak tinggal bayarin gaji saya beberapa bulan terakhir ini. Udah cukup. Begini, Pak Bian, perusahaan kita ini lagi agak ketat aliran dananya. Benar-benar nggak bisa bayar gaji. Tapi, perusahaan kita memang punya program bantuan untuk pekerja yang kesulitan. Bantuan? Asal kamu tanda tangan perjanjian ini, saya bisa minta ke perusahaan untuk prioritasin gajimu. Oke. Saya nggak ada waktu temani kamu baca kontrak, cepetan tanda tangan. Anak perempuanmu kan buru-buru butuh uang. Oh, ya. Ya, terima kasih, Pak Mandor. Terima kasih sudah perhatikan saya. Halo, Monkey. Buka pintunya.
Siapa yang bertanggung jawab di sini? Dia yang bertanggung jawab. Dia penanggung jawab keselamatan proyek. Namanya Bian Chenxiang. Lihat, di perjanjian keselamatan ini ada namanya. Perjanjian keselamatan? Bukan, Pak Mandor. Katanya ini perjanjian bantuan. Ini bagaimana sih? Kamu masih pura-pura nggak tahu? Semua orang tahu kamu korupsi, terima komisi gelap. Saya? Bapak-bapak, ibu-ibu, dialah biang keladi kecelakaan ini. Bukan saya. Bukan. Bangsat. Tunggu dulu. Semua, jangan panik. Saya adalah Presiden Direktur Grup Yuan. Karena ini adalah proyek di bawah perusahaan kami, dan muncul masalah, maka saya akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Baiklah, ayah saya sekarang masih dirawat di ICU. Biaya rawat inap saja sehari 100.000. Siapa yang bayar? Artupo, Biggs, dan dia, Amsa. Suami saya sampai diamputasi. Tanpa lengan, bagaimana dia hidup? Zhao Yapeng. Cepat, bawa penanggung jawab keselamatan proyek ke sini. Penanggung jawabnya ada, dia itu, Bian Chenxiang. Saya bukan. Bukan kamu itu paman yang mencuri uang di rumah sakit? Nah, kamu, tak disangka tanganmu selalu saja tidak bersih. Pak Yuan, Anda tidak tahu, Bian Chenxiang ini mengandalkan dirinya sebagai penanggung jawab keselamatan, sering mengurangi material dan makan komisi. Kecelakaan kali ini, 100% adalah tanggung jawabnya. Bukan, Pak Yuan. Saya difitnah. Anak perempuan saya sakit parah. Saya sangat butuh uang. Barusan dia, Zhao Yapeng, dia membohongi saya. Bilang, kalau saya tanda tangani perjanjian itu, maka gaji saya yang tertunggak akan dibayarkan. Saya baru saja tanda tangan ini. Saya tidak tahu ini perjanjian keselamatan. Kamu ini ngomong seenaknya saja. Saya. Mana ada yang namanya tanda kontrak, aturan buat gajian? Pak Yuan, lihat. Ini protokol keselamatan. Ada namanya di sini. Di sini tertulis hitam di atas putih. Jelas banget tulisannya. Masih mau ngomong apa lagi? Flag. Di rumah sakit, kamu mencuri uang obat keluarga pasien. Di proyek, kamu makan komisi dari dana keselamatan teman-teman kerja. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Punya ayah kayak kamu. Sungguh memalukan punya ayah seperti kamu. Aku benar-benar difitnah. Aku cuma mau ambil uang buat obatin anak perempuanku. Makanya aku baru tanda kontrak itu. Kok nggak ada yang percaya sama aku? Sudah. Jangan ikut campur. Apa anak perempuanmu, anak perempuanku, ngomong ngalor ngidul? Aku cuma tanya satu hal, perkara ini, siapa yang tanggung jawab, siapa yang ganti rugi? Kalian nggak usah khawatir. Menurut peraturan grup, semua biaya pengobatan kalian, ditambah ganti rugi kecelakaan, akan ditanggung sepenuhnya oleh grup kami. Dan penanggung jawab keselamatan. Klik, krip. Dalam 3 hari, kami akan bayar semua biayanya ke kalian. Ayahku sekarang masih dirawat di ICU, aku tunggu 3 hari. Kamu kan yang, apa namanya, penanggung jawab itu? Ya, aku enggak. Biaya operasinya total 500.000. Cepat ganti rugi. Sama suamiku, biaya rawat inap 5.000 per hari, nggak boleh kurang 1 sen pun. Kalian, uang sebanyak ini, mana aku sanggup ganti? Aku ini. Omong kosong. Kamu makan komisi perusahaan sebanyak ini, mana mungkin nggak punya uang? Hah? Punya uang tapi nggak mau bayar? Mau ngeles? Ya? Kok muka tebal banget sih? Aku usul, suruh dia berlutut minta maaf. Berlutut? Pak Yuan, Anda lupa bawa ponsel tadi? Ada yang terus kirim pesan ke Anda. Bukan? Attitude-mu seperti apa ini? Masalah ini sudah selesai? Masih main ponsel? Masalah apa? Ada yang lebih besar dari masalah kami? Bukannya Anda itu direktur apa gitu? Cuma attitude seperti ini? Masalahnya sudah sangat jelas. Ganti rugi yang dijanjikan untuk kalian. Aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Kalian mau apa sebenarnya? Kami mau apa sebenarnya? Ini grup kalian, membahayakan nyawa semua orang, dari awal sampai akhir. Bahkan satu kalimat permintaan maaf pun tidak ada. Inilah perusahaan kalian, attitude meminta maaf. Attitude. Saya Cheng Feng, asisten Presdir Yuan Zihan. Sebenarnya, Pak Yuan adalah anak yang terpisah dari Anda saat berusia 8 tahun. Cepat kembali ke rumah sakit, aku akan antar Anda bertemu dengan Pak Yuan. Zihan, apakah kamu benar-benar anakku? Anak nakal, makan dulu. Ayo. Benar.
Tai lalat hitam di dahinya. Sama persis seperti waktu kecil. Zihan, kamu sudah sebesar ini. Baiklah, tidak memberimu pelajaran kira aku mudah ditindas, ya? Tunggu sebentar. Ini urusanmu apa? Tidak bisa, di depan banyak orang seperti ini. Aku tidak bisa mengakui Zihan. Jangan-jangan orang lain tahu dia punya ayah buruh. Bukankah itu akan merugikannya? Mas, lihat, kita bicara baik-baik. Jangan main tangan ya. Baik, bicara baik-baik, ya? Bicara baik-baik. Berlutut untukku. Berlutut. Kita baru bicara baik-baik. Bukan, berlutut di sini. Ini pecahan kaca di sini. Berlutut atau tidak? Tidak mau berlutut, ya? Percaya tidak aku hajar kepalamu? Berlutut. Berlutut. Agar Zihan tidak terlibat. Berjuang. Aku berlutut. Cepat berlutut. Berlutut. Maaf, aku seharusnya tidak curang dalam pekerjaan. Maaf, aku seharusnya tidak menyakiti keluargamu. Maaf. Oh, Ini baru lumayan. Halo Cheng Feng, soal ayahku, bagaimana penyelidikannya? Apa? Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanya bersujud dan minta maaf kepada mereka. Sudah cukup. Cepat bersujud dan minta maaf kepada Direktur Yuan. Direktur Yuan? Kenapa? Kenapa? Kamu menyia-nyiakan waktu Direktur Yuan, merusak reputasi grup. Sekarang, asalkan kamu bersujud dan minta maaf. Sudah dianggap murah untukmu. Dia adalah anakku. Tidak bisa. Aku tidak bisa berlutut padanya. Bisa berlutut pada orang-orang ini. Tidak bisa berlutut pada Direktur Yuan. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak berlutut, aku sekarang akan segera menyuruh orang melemparkan putrimu dari gunung. Jangan. Jangan sakiti anak perempuanku. Aku berlutut. Aku berlutut. Aku berlutut. Direktur Yuan, bisa dengar? Halo, Cheng Feng. Direktur Yuan, saya telah menemukan ayah Anda. Cepat lihat pesan yang saya kirim kepada Anda. Apa? Aku lihat. Bian Cheng Xiang. Ternyata adalah ayahku. Pak Yuan, Anda baik-baik saja, Pak Yuan? Bangsat. Jangan kira habis berlutut urusan selesai. Aku kasih tahu. Ini milik kita semua, informasi rekening bank. Dalam waktu 1 hari, transfer uangnya ke rekening. Kalau tidak, kita ketemu di pengadilan. Tidak, Bang. Bang, anak perempuan saya juga menabung untuk berobat. Saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Anakmu? Anakmu pakai uang untuk berobat? Ayahku di isu hampir mati, aku tidak peduli, carikan aku uang. Cepat bayar ganti rugi. Aku mohon padamu. Kalau anak saya tidak segera diobati, dia cuma bisa menunggu mati. Dan Bang, sungguh, masalah ini bukan aku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Benar-benar bukan aku, Bang. Sudah sampai segini, kau masih tidak mau mengaku, ya? Bangsat. Berhenti. Cepat. Coba, lihat pergelangan tangannya. Apa ada tanda lahir atau tidak?
Kamu yakin ayahku benar-benar bunuh diri kala itu? Tentu saja, dulu aku bawa orang untuk berusaha menyelamatkannya, tapi tetap terlambat. Sekarang kamu baru saja menjabat sebagai direktur utama. Jangan sampai terganggu oleh masa lalu yang sudah lama itu. Seluruh perusahaan, dari atas sampai bawah. Tapi selama bertahun-tahun ini aku sama sekali tidak menemukan informasi apapun tentang kematian ayahku. Jangan-jangan ada yang aneh di balik ini. Ayah. Ayah. Aku menyesal tidak mengenalimu lebih awal. Ini salahku, Ayah. Dia ternyata ayahnya Direktur Yuan. Cepat, cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Cepat. Zhao Yapeng. Akan ada orang yang khusus datang untuk menyelidiki kebenaran dari peristiwa ini. Jika benar kamu yang memfitnah ayahku, maka tunggulah ajalmu. Direktur Yuan, ampunilah nyawaku. Ampunilah. Direktur Yuan. Cepat, cepat panggil dokter. Cepat. Oke. Ayah. Sudah 10 tahun. Aku akhirnya menemukan ayah. Ayah, jangan sampai kenapa-napa ya. Tenang saja. Ayah baik-baik saja. Ayah masih ingin melihat dengan saksama anak kesayanganku ini. Nah, ayah sangat merindukanmu. Anak bandel, ayo makan. Ayo. Bawa anak itu pergi. Hei, kalian mau apa? Hei, Zihan, lepaskan anakku. Ayah. Ayah, aku yang bersalah. Membuat ayah menderita begini. Ayah tidak menyalahkanmu. Tidak menyalahkanmu. Ayah. Ayah, kenapa? Ibu, cepat bangun. Qiuyu, ini semua salahku. Karena aku tidak punya uang. Aku melewatkan waktu terbaik untuk menyelamatkanmu saat persalinan sulit. Ini semua salahku. Salahku. Ini semua salahku. Salahku. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Shuang. Ini adalah kakak Zihan. Kak Zihan. Iya, adik. Sudah 10 tahun. Akhirnya keluarga kita berkumpul lagi. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan ayah kita. Cepat bawa ayahku ke UGD. Shuang, kamu ikut ayah dulu ke sana. Pak Yuan, apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Bian Chengxiang adalah ayahku. Aku sudah telepon kamu, tapi tidak bisa tersambung. Pak Yuan, jangan begini. Ini salahku. Aku telah menuduh ayahku sendiri. Tas ini benar-benar bukan milikku. Ada seorang pemuda yang memberikannya padaku. Cheng Feng, rebut kembali barang curian itu. Tunggu dulu. Uang ini biaya pengobatan anak perempuanku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Aku malas berdebat denganmu. Punya ayah seperti kamu adalah kesedihan bagi seorang anak. Di rumah sakit, kamu mencuri biaya pengobatan keluarga pasien. Di lokasi proyek, kamu makan komisi dari keselamatan rekan kerja. Kamu masih punya hati nurani tidak? Akulah yang membuatnya terluka parah. Masalah ini bukan aku yang lakukan. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Beneran bukan aku, Bang. Sudah sampai segini, kamu masih belum mengaku, ya? Bangsat.
Akulah yang bersalah padanya. Tidak. Aku harus memperbaiki semua ini. Cheng Feng, segera perintah direktur rumah sakit. Kerahkan semua sumber daya medis. Dengan segala cara, selamatkan ayahku. Baik. Zihan ya. Zihan, aku dengar kau sudah menemukan ayahmu. Iya, kakek. Dia pekerja di grup perusahaan kita, Bian Chen Xiang. Di pergelangan tangannya, ada tanda lahir yang sama dengan ayahku. Aku tidak mungkin salah lihat. Oh, benarkah? Dengarkan ini. Bian Chen Xiang, kamu segera pergi ke toko tato. Buat tato di pergelangan tanganmu, berbentuk awan. Berpura-pura menjadi ayahnya Pak Yuan. Nanti kalau sudah dapat uang, kita bagi 2. Cheng Feng, rekaman ini, apakah ini suaramu? Pak Yuan, maafkan saya. Halo Cheng Feng. Pak Yuan, saya sudah menemukan data ayah Bapak. Coba lihat pesan yang saya kirim. Apa? Aku lihat dulu. Pak Tua Yuan, apa maksud Bapak? Cheng Feng, kamu kurang ajar. Yuan Zihan baru saja jadi direktur utama. Langsung kamu cari-cari ayahnya. Nanti kalau aku sudah meninggal, grup Yuan bisa-bisa berganti nama. Saya lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, akan kuperlihatkan caraku. Sebenarnya, Bian Chen Xiang adalah penipu ulung. Mencuri uang di rumah sakit, kecelakaan di proyek, semua itu ulahnya. Jadi aku ingin bekerja sama dengannya. Untuk menipu uang Bapak. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Buktinya sudah ada di sini. Apalagi yang tidak mungkin? Aku sudah capek-capek menasihatimu untuk fokus pada kariermu. Kamu tidak percaya saja, malah menggunakan sumber daya grup untuk mencari ayahmu yang sudah mati dan tidak berguna itu. Sekarang, kamu malah ditipu oleh bawahan. Cheng Feng beri perintah, cari ayahku di seluruh kota. Namanya, aku tidak ingat, tapi di pergelangan tangannya ada tanda lahir berbentuk awan. Baik, saya segera urus. Pak Yuan. Halo, Cheng Feng. Pak Yuan, saya sudah menemukan ayah Anda. Coba lihat pesan yang saya kirim. Apa? Aku lihat dulu. Lihatlah dirimu. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan grup ini kepadamu? Kalau kamu masih tidak percaya, terus saja cari ayah penipu itu. Aku akan cari penerus grup yang lain. Maaf kakek. Bukan begitu maksudku. Cuma aku nggak nyangka. Beraninya dia sebesar itu. Bahkan memanfaatkan perasaanku terhadap ayah buat nipu aku. Cheng Feng, pantaskah balasanmu atas bimbinganku? Hei, orang! Seret Cheng Feng keluar. Usir dia dari kota selatan. Siap? Zihan, kuharap ini terakhir kalinya kau buat kesalahan bodoh kayak gini. Kalau enggak, aku akan ambil alih grup Yuan. Baik, kakek. Aku janji. Nggak akan terganggu lagi sama urusan kayak gini. Bagus.
dorong aku kembali ke kamar rawat. Tunggu dulu. Pergi. Cabut izin operasi Bian Chenxiang. Penipu tua macam ini tidak pantas menggunakan fasilitas medis rumah sakit kita. Baik. Berdiri, berdiri. Ambil ini, lakukan tes DNA untuk kedua orang ini. Hasilnya langsung serahkan ke Pak Yuan. Dengar? Jangan macam-macam. Ayah, kuatkan dirimu, jangan tertidur. Kenapa izin operasinya belum keluar? Pasien harus segera dibersihkan dari darah beku di otak. Kalau tidak, akan menekan saraf. Bisa membahayakan nyawa. Direktur Li, saya baru saja bertanya. Presiden Direktur Yuan entah kenapa tiba-tiba mencabut izin operasi. Tidak mungkin. Kak Zihan bilang, dia pasti akan menyelamatkan ayah. Cepat lakukan operasi untuk ayahku. Adik kecil, tanpa izin operasi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Paman dokter, aku mohon padamu. Aku sudah tidak punya ibu lagi. Tidak bisa kehilangan ayah lagi. Adik kecil, lebih baik kamu segera cari Presiden Direktur Yuan, minta izin operasi. Di rumah sakit ini, dia yang berkuasa, kami benar-benar tidak bisa membantumu. Kak Zihan. Iya adik. Sudah 10 tahun. Keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Tapi tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkan ayah kita. Zihan, kenapa izinnya dicabut? Aku tidak percaya. Ayah, tahan. Aku pasti akan cari Kak Zihan. Tanya sampai jelas. Kakek, kata dokter, setelah operasi harus sering dipijat agar aliran darah lebih lancar, baru bisa pulih dengan baik. Baik. Tapi kamu harus ingat, bakti kepada orang tua adalah yang utama. Walaupun sekarang kamu sudah jadi presiden direktur grup Yuan. Tapi nanti kamu harus tetap melayani kakekmu dengan penuh hormat. Ya, saya mengerti. Segala yang saya miliki adalah pemberian Bapak. Pak Yuan, ada seorang gadis ingin bertemu Bapak. Kak Zihan, cepat selamatkan ayahku. Jangan panggil aku, Kak. Kak Zihan, kamu ngomong apa sih? Bukannya tadi kamu bilang keluarga kita akhirnya bisa berkumpul? Aku tadi tertipu sama kamu. Kamu ini nak, pasti juga disewa Bian Chenxiang ya. Bisa-bisanya memanfaatkan perasaanku pada ayah untuk menipuku. Sungguh gila. Aku kasih tahu. Aku takkan biarkan dia menikmati sedikit pun sumber daya medis kita. Tapi kata Om Dokter, ayahku bisa dalam bahaya nyawa kapan saja. Ayahku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Kak Zihan, aku tidak sedang acting. Tolong selamatkan ayahku. Sudah kubilang, aku bukan kakakmu. Aduh, Zihan. Meskipun dia penipu, tidak boleh tidak menolong orang yang sekarat. Iya, aku ikut semua, kata Bapak. Ayo. Anak kecil ini, wajahnya mirip sekali dengan Qiuyu waktu kecil. Sama persis, sama persis, sama persis. Kakek. Apa kakek adalah kakekku? Aku mohon tolong selamatkan ayahku. Bian Chenxiang, Bian Chenxiang. Sama seperti Qiuyu, mulutnya hanya menyebut Bian Chenxiang itu. Hari ini, dia harus mati. Nah, kakek baru saja selesai operasi. Masih butuh latihan pemulihan. Begini saja. Kamu bantu kakek pijat bahu, ketuk-ketuk kaki. Kakek. Nanti kakek bantu selamatkan ayahmu. Bagaimana? Tapi ayahku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Bisa tidak begini? Anda operasi ayahku dulu, baru aku pijat bahu Anda. Kamu masih ada waktu untuk tawar-menawar denganku? Lebih baik cepat mulai. Dengar ya, waktu yang tersisa untuk ayahmu sudah tidak banyak lagi. Baik, aku akan pijat sekarang. Kakek, jangan-jangan kakek jadi iba? Mereka itu penipu ulung. Jangan sampai percaya omong kosong mereka. Sudah, aku punya rencanaku sendiri.
Bian Chen Xiang, asalkan aku bisa menunda cukup lama, kau akan pergi ke bawah menemani putriku. Jing Jing, hasil DNA sudah keluar. Antara Yuan Zihan dan Bian Chenxiang, tingkat kemiripan DNA-nya adalah 99,99%. Dikonfirmasi sebagai hubungan ayah dan anak kandung. Ini. Tak disangka Tuan Yuan ternyata punya ayah yang terpisah bertahun-tahun. Aku harus segera bawa laporan ini ke Tuan Yuan. Kakek belum juga. Aduh, baru beberapa kali dipijat saja. Cepat pijatlah. Pak Yuan Bian Chenxiang sudah tidak sadarkan diri. Apa operasinya dilakukan atau tidak? Tunggu saja. Sebelum izinku diterima, siapapun tidak boleh melakukan operasi tanpa izin. Kakek bisa selamatkan ayahku sekarang? Tidak boleh. Belum dipukul kakinya. Kumohon kakek. Ayahku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Ayah, kumohon, biarkan aku dan Bian Chenxiang bersama. Ayah, kumohon. Kakek, Begini saja. Kamu pijat kaki kakek lagi. Pijat selama 100 detik. Nanti kakek setuju. Selamatkan ayahmu. kamu harus menepati janji. 1, 2. Ini ada laporan tes DNA. Harus diberikan ke Pak Yuan untuk dilihat. Bapak Yuan, ada laporan dari rumah sakit untuk Bapak. Bapak Yuan, Bian Chenxiang sudah berhenti bernapas. Kalau tidak segera dioperasi, benar-benar tidak akan sempat. $99. 100. Kakek, apa papa sudah bisa diselamatkan? Tidak bisa. Tutup teleponnya. Nona kecil, jujur saja ya, dari awal aku memang tidak pernah berniat menyelamatkan ayahmu, karena dia memang pantas mati. Dasar jahat, kamu ingkar janji. Katanya mau selamatkan ayahku. Kamu, berani-beraninya menggigitku. Dasar anak kurang ajar. Diam saja ngapain? Cepat kejar dan bawa kembali. Siap. Kakek, kamu tidak apa-apa? Panggil dokter. Siap. Laporan identifikasi. Kapan aku pernah buat laporan identifikasi? Siapa yang kirim dokumen ini? Kok tes DNA? Jangan-jangan salah kirim? Dikirim oleh seorang perawat. Dia bilang khusus untuk Bapak. Aku sama sekali tidak pernah melakukan tes DNA. Pasti perawat itu yang salah kirim. Kalau ngirim dokumen sembarangan seperti kalian, bagaimana kalau rahasia orang lain terbaca olehku tanpa sengaja? Pergi. Cari perawat itu. Aku mau dengar penjelasannya langsung. Siap. Dokter kepala, detak jantung Bian Chenxiang semakin lemah. Kita tidak bisa benar-benar hanya memandangi dia mati di sini. Sudahlah, bawa dia ke ruang operasi. Kalau ada masalah apapun, aku yang tanggung jawab. Baik. Dr. Lee. Dr. Lee, cepat datang ke sini. Kakekku digigit orang. Butuh perawatan segera. Maaf, Tuan Yuan. Aku harus operasi Tuan Bian Chenxiang dulu. Apa? Tanpa izinku? Berani-beraninya kau operasi dia? Saya seorang dokter. Masa saya tega melihat orang sekarat? Dengar baik-baik. Aku tidak setuju. Direktur Lee, jangan lupa. Sayalah yang memberikan posisi ini kepadamu.
Dan lagi, orang yang terbaring di dalam sana itu adalah penipu tua. Dia pantas mati. Bapak Yuan, tidak peduli Bian Chen Xiang pernah melakukan apapun sebelumnya, sekarang dia adalah pasien yang sekarat, putrinya masih sangat kecil. Masih menunggu dia pulang untuk berkumpul. Saya tidak bisa hanya diam saja. Kamu, Bapak Yuan. Ini adalah yang baru saja membuat untuk Bapak, perawat yang membuat laporan tes DNA. bagaimana bisa saya menghabiskan uang untuk memelihara kalian sekumpulan sampah ini? Bahkan sebuah laporan saja bisa salah kirim. Bapak Yuan, saya tidak salah kirim. Laporan tes DNA ini benar-benar untuk Bapak. Berhenti, berhenti. Pegang baik-baik, pergi lakukan untuk dua orang ini, tes DNA, serahkan hasilnya kepada Bapak Yuan, segera setelah keluar, dengar, tidak. Jangan macam-macam. Coba lagi kamu berbohong dengan mata terbuka. Saya sama sekali tidak pernah melakukan tes DNA apapun. Bapak Yuan, ada seorang pria yang baru saja dijebak oleh pengawal, pria yang diseret keluar, meminta saya untuk melakukannya. Dia juga secara khusus berpesan kepada saya untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bapak segera setelah selesai. Pria yang diseret keluar oleh pengawal. Mungkinkah? Cheng Fung. Laporan tes DNA? Beri padaku. Mama, Pintar, anak pintar. Cepat, transfusi darah untuk pasien. Siapkan operasi. Zihan, Papa sudah tidak kuat lagi. Kamu harus hidup bahagia bersama adikmu. Hidup dengan bahagia dan gembira. Mau tambah daging sapi? Ayo, Zihan. Bian Chen Xiang ini mengandalkan dirinya sebagai penanggung jawab keamanan, sering mencurangi pekerjaan dan makan komisi. Kecelakaan kali ini 100% tanggung jawabnya. Bukan, Pak Yuan saya. Saya tidak bersalah. Anak perempuan saya sakit parah. Saya sangat butuh uang. Barusan dia, Zhao Yapeng. Dia membohongi saya. Bilang, kalau saya tanda tangan kontrak itu, maka bisa mengembalikan gaji saya yang sudah lama ditunggak saya. Karena itu saya tanda tangan. Saya tidak tahu ini kontrak keamanan. Kamu ini berbohong di depan mata. Saya. Mana ada aturan gaji dibayar setelah tanda tangan kontrak? Pak Yuan, lihat. Ini kontrak keamanan, ada namanya di sini. Di sini tertulis jelas hitam di atas putih. Masih mau membantah apa lagi? Di rumah sakit kamu mencuri uang pengobatan keluarga pasien. Di lokasi proyek, kamu makan komisi dari keselamatan teman-teman kerja. Apakah kamu masih punya hati nurani? Memiliki ayah seperti kamu sungguh menyedihkan bagi anak. Tes DNA ayah anak ini. Apakah benar? Katakan. Katakan. Iya. Ini dari rumah sakit kita yang paling profesional, dokter ahli yang melakukan tesnya. Tidak mungkin ada pemalsuan. Rekaman bisa dipalsukan, tapi tes DNA tidak bisa. Jadi Bian Chen Xiang benar ayahku? Kenapa kakek membohongiku? Nah, lihat kamu, masih bilang bukan kamu yang mencuri. Tas ini benar-benar bukan milikku. Ada seorang pemuda yang memberikannya padaku. Cheng Feng, ambil kembali barang buktinya. Tunggu dulu, uang ini biaya pengobatan anakku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Aku malas berdebat denganmu. Punya ayah seperti kamu adalah kesialan bagi anak. Punya ayah seperti kamu adalah kesialan bagi anak. Ara. Tidak, kalian semua ini tidak boleh seenaknya menuduh orang. Rumah sakit sebesar ini di mana-mana ada CCTV. Coba kalian periksa, pasti ketahuan siapa pencurinya. Barang bukti lengkap, tertangkap basah.
Masih perlu periksa apa lagi? Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Ayo, Jangan, jangan, jangan. Bukankah kamu itu paman yang mencuri uang di rumah sakit? Nah, kamu ini. Tak kusangka tanganmu masih saja tidak bersih. Pak Yuan, Anda tidak tahu? Bian Chenxiang ini memanfaatkan jabatannya sebagai penanggung jawab keamanan, sering mengurangi material dan makan komisi. Kecelakaan kali ini 100% tanggung jawabnya. Ayah. Ini semua salahku. Kenapa aku sebodoh ini? Ayah harus baik-baik saja. Kalau ayah sampai kenapa-kenapa karena aku, bagaimana aku bisa hidup? Ayah. Zihan. Dengar. Bian Chenxiang, kamu segera pergi ke salon tato, buat tato berbentuk awan di pergelangan tangan, bersandiwara sebagai ayah bos Yuan. Nanti kalau sudah dapat uang, kita bagi dua. Sebenarnya, Bian Chenxiang adalah penipu ulung. Mencuri uang di rumah sakit, kecelakaan di proyek, semua itu ulahnya. Jadi aku ingin bekerja sama dengannya. Untuk menipu uang Anda. Cheng Feng pasti merekam rekaman itu karena dipaksa kakekku. Kakekku tidak ingin kami saling mengenal. Tidak boleh. Kakek tidak boleh tahu. Ayahku ada di ruang operasi. Kalau tidak, pasti dia akan menghentikannya. Aku suruh kamu cari dokter. Kenapa kamu cuma berdiri di sini? Aku tidak apa-apa. Kakek baru saja dioperasi. Perlu istirahat. Aku antar kakek kembali ke kamar dulu. Tunggu. Kenapa lampu ruang operasi ini masih menyala? Tunggu. Kenapa lampu ruang operasi ini menyala? Ini. Aku beritahu, aku tidak setuju. Kepala Li, jangan lupa. Aku yang kasih kamu posisi ini. Lagi pula, yang terbaring di dalam sana itu penipu tua. Dia pantas mati. Direktur Yuan, tidak peduli apapun yang pernah dilakukan Bian Chenxiang, sekarang dia adalah pasien sekarat. Anak perempuannya masih sangat kecil, masih menunggu dia pulang untuk berkumpul. Aku tidak bisa tinggal diam saja, kan? Kamu. Barusan, datang pasien kritis, sedang diresusitasi. Zihan. Aku paling benci dibohongi. Kamu yakin? Di dalam sini bukan Bian Chenxiang? Masa sih, bisa jadi penipu tua Bian Chenxiang itu? Aku sudah suruh orang usir dia keluar. Zihan. Menjadi direktur harus tegas dan kejam. Seperti kamu yang lembut hati, wajar asistenmu menipumu. Ya, kakek. Jadi kamu sengaja membuatku fokus mewarisi grup Yuan, lalu dengan kejam dan tak berperasaan ingin membunuh ayahku? Presiden Yuan, dokumen yang jatuh di lantai ini milik Bapak? Itu, cuma-cuma sampah kertas. Nanti biar petugas kebersihan yang bersihkan. Dibuang ke lantai kurang pantas. Biarkan saya buang saja. Lebih baik saya saja. Zihan. Berkasnya berikan pada saya. Kakek, di atasnya cuma informasi sampah. Tidak ada yang menarik. Sini, berikan. Diam saja ngapain? Jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu yang disembunyikan? Masa sih, kek? Kasih ke saya. Lihat kan? Aduh, rusak. Sekarang pasti ketahuan.
Kok kamu bisa keluar? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Stok darah di rumah sakit tidak cukup, mendesak butuh donor darah. Lalu diam saja ngapain? Cepat pergi. Saya mau tanya soal gadis itu. Kamu tahu dia pergi kemana? Dia anak perempuan dari korban. Seharusnya bisa membantu donor darah. Anak perempuan? Direktur Lee. Apakah yang ada di ruang operasi ini adalah Bian Chen Xiang? Bagaimana mungkin, Tuan Yuan, Bian Chen Xiang sudah saya usir keluar, yang sedang diselamatkan di dalam adalah pasien lain. Kakek, lihatlah. Sudah saya bilang, kakek terlalu banyak berpikir. Direktur Lee. Jika putri korban tidak ada, bagaimana kalau coba darah saya? Apakah bisa? Zihan, kamu sebagai Presiden Grup Yuan, bagaimana bisa sembarangan memberikan transfusi darah kepada orang lain? Kakek, jika ini tersebar bagi reputasi Grup Yuan, kami akan lebih baik. Saya mohon pada kakek. Sesukamu saja. Dorong saya kembali ke kamar pasien. Ya? Cepat, bawa saya untuk transfusi darah. Pak Yuan, gadis kecil itu sudah kubawa kembali. Pas sekali waktunya. Cepat. Ayo kita donor darah. Tunggu dulu. Zihan, ya? Tadi kan kamu bilang yang di ruang operasi bukan Bian Chen Xiang. Kok sekarang bawa anak perempuannya untuk transfusi darah lagi? Shuang, ayah sedang dalam keadaan kritis, sedang diupayakan penyelamatannya. Butuh bantuanmu. Kak Zihan kan janji mau selamatkan ayah. Kalau gitu aku harus gimana? Shuang, nanti ikuti Direktur Lee. Dia akan kasih tahu. Cepatan. Aduh, gimana ya ngomongnya ke kamu? Terlalu lembut, terlalu baik hati. Kayak kamu ini. Gimana mau sukses? Kakek, jangan sembunyikan lagi dariku. Aku sudah tahu. Bian Chen Xiang adalah ayah kandungku. Bukannya aku sudah suruh kamu dengar rekaman Cheng Feng? Masa kamu masih nggak percaya sama kakek? Dengar. Bian Chen Xiang, kamu langsung pergi ke toko tato. Buat tato di pergelangan tangan, tato berbentuk awan. Bilang kamu ayahnya Pak Yuan. Nanti kalau udah dapat uang, kita bagi dua. Ini adalah tes DNA yang dibuat Cheng Feng sebelum pergi. Untuk aku dan Bian Chen Xiang. Dibuat oleh ahli tes DNA paling profesional di rumah sakit kami. Mustahil dipalsukan. Cheng Feng ini benar-benar cari mati. Kakek, kenapa sih kamu harus halangi kami untuk bertemu? Di sini banyak orang, banyak mulut. Ikut kakek, balik ke kamar dulu. Duduklah. Kakek, sekarang kau bisa beritahu aku, mengapa kau menghalangiku untuk bertemu ayah? Zihan, sebelum menjawab pertanyaanmu itu, izinkan aku bertanya dulu, kakek yang lebih baik padamu atau ayahmu yang lebih baik? Kakek, ini bukan soal siapa yang lebih baik. Kakek yang lebih baik padamu atau ayahmu yang lebih baik? Baik. Tapi ingatlah, dari semua kebajikan, bakti pada orang tua yang utama. Walaupun sekarang kau sudah jadi presiden Grup Yuan, tapi ke depannya kau harus tetap dengan hormat melayani kakekmu dengan baik. Ya. Kakek yang lebih baik padaku. Setidaknya kau masih punya hati nurani.
Aku sudah bersusah payah membesarkanmu, memberikan semua yang terbaik untukmu. Bahkan termasuk grup Yuan yang kubangun seumur hidupku. Wah, tidak nyangka ya. Kamu berani bicara sama aku kayak gini? Percaya nggak? Aku akan cabut jabatan direktur utamamu. Zihan, ya? Alasannya, aku menghalangimu untuk bertemu dengan ayahmu. Itu karena 10 tahun lalu. Ayahmu yang menyebabkan ibumu meninggal. Itu putriku. Tapi, bukankah ibu meninggal karena persalinan sulit dulu? Kalau ayahmu punya uang waktu itu, bisa kasih perawatan medis yang lebih baik. Masa dia bisa meninggal karena persalinan sulit? Ibu, cepat bangun. Q, ini semua salahku. Semua karena aku nggak punya uang. Aku melewatkanmu waktu terbaik untuk menolong persalinan sulit. Semua ini salahku. Salahku. Semua ini salahku. Zihan, intinya semua karena ayahmu nggak mampu. Alasannya aku halangi kalian bertemu karena takut ketidakmampuannya suatu hari bisa celakain kamu. Kamu bilang, apa yang kulakukan salah? Direktur Lee, kondisi darahnya sangat lemah, pembuluh darahnya hampir tidak terlihat. Ini tidak bisa diambil darahnya. Kakak, aku tidak lemah. Cepat ambil darahku. Ayahku masih menunggu di ruang operasi. Sudahlah, ini menyangkut nyawa seseorang. Ambil sedikit pun tidak apa-apa. Adik kecil, ada yang tidak enak badan? Cepat katakan pada kami. Adik, kondisi fisikmu terlalu lemah, tidak boleh donor lagi. Aku baik-baik saja. Untuk menyelamatkan ayah, aku masih bisa donor lagi. Pak Lee, darah yang baru diambil masih jauh dari cukup. Golongan darah petugas medis lainnya sudah diperiksa semuanya? Apakah ada yang cocok dengan Bian Chen Xiang dan bisa berhasil dipasangkan? Tidak ada lagi, Pak Lee. Dia punya golongan darah langka, sekarang cari relawan lain pun sudah tidak akan sempat. Pasokan darah untuk Bian Chen Xiang masih jauh dari cukup. Kita harus bagaimana ini? Aku ingat Bian Chen Xiang diantar ke rumah sakit oleh Pak Yuan. Pak Yuan mungkin tahu keluarga lain Bian Chen Xiang kontaknya. Cepat, kamu temani dia istirahat. Aku akan segera telepon Pak Yuan untuk bertanya. Baik. Tapi, bagaimanapun juga, dia kan ayah kandungku. Dia masih terbaring di ruang operasi. Adik perempuanku juga sakit parah dan butuh perawatan segera. Aku tidak bisa mengabaikan mereka. Aku, Yuan Jiangshan, punya reputasi baik seumur hidup. Kok bisa punya cucu yang pelin-pelan seperti kamu ini? Kakek, aku mohon padamu. Aku mohon, biarkan aku menyelamatkan mereka. Asalkan mereka baik-baik saja. Aku janji akan terus fokus mengelola grup Yuan. Kok pikiranmu sederhana sekali? Coba pikirkan, ayah dari presiden direktur grup Yuan adalah seorang buruh. Kalau hal ini tersebar, siapa yang akan menghormatimu? Kurang dari sebulan, semua pemegang saham grup akan menandatangani petisi bersama memecatmu. Pada saat itu, kamu hanya bisa bersama ayahmu, bekerja di proyek, dan hidup bergantung satu sama lain. Kalian tidak perlu khawatir. Menurut peraturan grup, semua biaya pengobatan kalian dan kompensasi untuk kecelakaan akan ditanggung oleh grup kami dan penanggung jawab keamanan sepenuhnya. Dalam 3 hari, kami akan memberikan semua biaya kepada kalian. Ayahku masih dirawat di ICU. Kami hanya bisa menunggu 3 hari. Bukankah kamu itu penanggung jawab apa gitu, kan? Aku tidak. Biaya operasi itu total 500.000.
Cepat bayar ganti rugi. Dan suamiku, biaya rawat inap 5.000 per hari. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kamu, uang sebanyak ini. Mana aku bisa membayarnya? Aku ini. Nah, bayangkan, setelah kamu mengambil alih posisi presiden grup, hari-hari indah yang akan datang. Nanceng, 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 nanceng. Setengah properti di sini akan jadi milikmu. Kamu akan jadi orang paling berkuasa dan serba bisa di Nanceng. Lupakan ayah dan adik perempuanmu yang disebut itu. Menyambut hari esok yang cerah. Percayalah, uang bisa menghapus semua luka. Halo, Kepala Li. Direktur Yuan. Donor darah putri Bian Chen Xiang tidak cukup, mendesak butuh donor darah dari keluarga lain. Apa Anda tahu dia punya keluarga lain? Kakek, apa kamu yakin ayahku benar-benar bunuh diri dulu? Tentu saja, dulu aku bawa orang berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya, tapi tetap terlambat. Kamu baru saja jadi presiden. Jangan sampai terganggu oleh masa lalu yang sudah lama. Seluruh grup. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sama sekali tidak menemukan informasi apapun tentang kematian ayahku. Jangan-jangan ada yang aneh. Tidak boleh. Kalau aku donor darah sekarang, kakek pasti akan kirim pengawal ikut aku. Tidak boleh. Aku harus cari cara tipu kakek. Aku tidak tahu dia punya keluarga lain atau tidak. Nanti, jangan ganggu aku lagi dengan urusan Bian Chen Xiang. Aku tak ada waktu urusi urusan buruh tani. Pak Yuan. Aku sudah antar gadis itu ke kamar istirahat di Bangsal. Bagaimana keadaannya? Pak Yuan juga tidak tahu, apakah Bian Chen Xiang punya keluarga lain? Kalau benar-benar tidak bisa, kita hanya bisa berusaha maksimal untuk menyelamatkannya. Direktur Li, Anda cepat pergi lihat. Bian Chen Xiang sudah perlahan-lahan kehilangan tanda-tanda kehidupan. Kakek, begini. Sudah tidak masalah kan? Memang cucu kesayanganku. Kamu tenang saja. Meskipun kamu tidak bisa dengan nama presiden grup langsung membantu mereka. Tapi aku sudah mundur ke belakang layar. Aku bisa menggunakan nama keluarga untuk menolong mereka. Karena mereka sangat penting bagimu, aku tidak akan biarkan dia celaka. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek. Terima kasih. Halo, Pak Li. Pak Yuan, donor darah putri Bian Chen Xiang tidak cukup. Mendesak butuh donor darah dari kerabat lain. Apakah Anda tahu dia punya kerabat lain? Ayahku sudah tidak tahan lagi. Aku harus segera donor darah untuknya. Mau kemana? Jangan-jangan kamu mau cari Bian Chen Xiang lagi? Masa sih, kakek? Aku cuma mau keluar cari orang uruskan prosedur keluar untuk Anda. Oh, jangan repot-repot. Langsung antar aku pulang saja. Aku sudah benci suasana rumah sakit ini. Ayo pergi. Ya. Sekarang saya antar Anda keluar. Ayah masih dalam proses penyelamatan. Dokter, ayah saya bagaimana? Maaf, adik. Kami sudah berusaha semampu kami. Ayah, kenapa denganmu? Jangan nakut-nakuti aku. Aku hanya punya kamu. Bukankah aku sudah memberikan darahku untuk ayah? Adik, ayahmu kehilangan terlalu banyak darah. Sementara kondisi tubuhmu terlalu lemah. Darah yang kau berikan sama sekali tidak cukup. Ayah. Ayah mau melihat anak perempuanku yang manis. Hari ini rasanya
bagaimana? Baik-baik saja. Masih demam tidak? Tidak demam lagi. Ayah beritahu kabar baik ya. Kata dokter, beberapa waktu lagi penyakitmu akan sembuh total. Benarkah? Iya, tapi kamu harus mendengarkan dokter. Harus diobati dengan baik ya. Tidak masalah. Asalkan bisa bersama ayah, aku sudah sangat senang. Maaf, Shuang. Hari-hari ayah sudah tidak banyak lagi. Tapi, ayah rela mempertaruhkan nyawa ini untuk menyembuhkan penyakitmu. Ayah, bangunlah, ayah. Kakek, aku masih ada urusan di rumah sakit. Sebentar lagi, aku suruh sopir mengantarmu pulang dulu. Baik, pergilah. Ayah. Ayah. Ayah, kenapa denganmu? Jangan nakut-nakuti aku. Aku hanya punya kamu. Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalau tadi dia masih punya keluarga lain yang bisa mendonorkan darah untuknya, dia sebenarnya bisa selamat. Kalau tadi aku bisa sampai tepat waktu, Ayahku tidak akan meninggal. Kak, bukannya kamu berjanji akan menyelamatkan ayah? Kamu tadi pergi kemana? salahku? Semuanya salahku. Maaf, aku seharusnya tidak mencuri barang kalian. Terlalu ringan, belum cukup. Aku seharusnya tidak mencuri. Aku bukan manusia. Aku seharusnya tidak mencuri. Aku bukan manusia. Nah, baru seperti ini. Bukan uangku. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa berobat untuk anak perempuanku? Aku nggak punya uang. Gimana aku bisa berobat buat anak perempuanku? Cepat berlutut. Lutut. Maaf, aku seharusnya nggak curang dalam kerja. Maaf, aku seharusnya nggak nyakitin keluargamu. Maaf. Nah, ini baru benar. Ayah, aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salahku, Ayah. Kalau bukan karena aku nuduh kamu nggak bersalah, kalau bukan karena aku ragu di depan kakek, kamu juga nggak bakal berakhir kayak gini. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku mohon, bangunlah. Ayah, bangunlah. Yuan Zihan, kamu berani mengakui bajingan ini sebagai ayah? Aku akan cabut jabatan direktur utamamu.
Yuan Zihan, kamu mau apa? Aku adalah kakek yang sudah membesarkanmu selama 10 tahun. Kamu. Yuan Jiangshan. Grup Yuan kesayanganmu itu, serahkan saja pada siapapun yang kau mau. Mulai dari sekarang, aku dan kamu putus hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Adik, ayo kita pergi. Kamu. Zihan. 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 Kembalilah. Zihan. Zihan. Aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku sendirian, Zihan. Zihan. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membawa adik untuk hidup dengan baik.